Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi fid dharain amin. Al-ashiru ad-du'a inda tanabbuhi wal yaqul awwalan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Udah tahu semua ini ya. Jadi yang ke-10 dari adabnya tidur yaitu berdoa ketika bangun dari tidur. Ucapan yang pertama kita ucapkan alhamdulillah alladzi ahyana, yang sudah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah sajalah tempat kembali, karena kita hanya akan dikembalikan nanti kepada Allah. Ini ucapan yang awal sekali kita ucapkan, yang awal sekali kita tuturkan saat kita bangun. Pertama kali yang kita sebut Allah, alhamdulillah. Begitu juga sebelum tidur, itu hendaknya ketika sebelum kita terlelap, maka yang terakhir kali kita ucapkan itu Allah juga. Allah, Allah, Allah. Orang yang seketika menjelang tidurnya itu mengingat Allah, maka insya Allah nanti saat bangun ingat Allah terus. Apalagi kalau tidurnya itu dengan wudhu. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, idza nama ala wudu'in rafa'a ruhuhu ilal arsh. Itu untuk orang awam. Orang yang tidur dalam keadaan wudhu, maka ruhnya naik sampai ke arsh. Untuk orang awam. Ini gimana kita nih Ustaz semua? Amin. Ini apa? Buat orang awamnya sampai ke arsh. Bedanya kalau orang awam yang gak ngerasain apa-apa. Tapi kalau ulama, orang-orang yang memang arif billah, dengan wudhu tidur, maka nanti selesai dari tidur mungkin dia bisa bawa berita-berita, dia bisa bawa pencerahan-pencerahan, dia bisa bawa kabar-kabar yang memang Allah berikan kepada dia. Ini tidur dalam keadaan wudhu. Kemudian kita bangun, jangan lupa yang pertama kali kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tsummal yaqra khawatima Ali Imran, dan hendaklah membaca akhir Ali Imran, kira-kira 10 atau 9 ayat akhir dari surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu dan seterusnya sampai selesai surat Ali Imran. Membaca ayat itu, wal yasabbih asyran wal yahmad kadzalik, hendaklah dia bertasbih 10, juga mengucapkan alhamdulillah. Wal yuhammid juga bisa tahmid 10, wal yukabbir kadzalik wal yuhalil kadzalik. Jadi subhanallah 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 10, alhamdulillah 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 10, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 10, tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah 10 juga. Ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, si Sayyidatina Aisyah berkata, kana sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili iftataha salatahu qala Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil fatiris samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah, kata Siti Aisyah, ketika bangun dari tidur, membuka salatnya dengan bacaan ini. Membuka salat kemudian berdoa dengan ini, Allahumma rabba Jibril wa Mika'il, ya Allah Tuhan Jibril, Tuhannya Jibril dan Mikail, Israfil, fatiras samawati, yang menciptakan langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadati, yang mengetahui alam gaib dan alam syahadah nyata, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi takhtalifun, engkau memutuskan antara hamba-hambamu, memutuskan terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi, tunjukkanlah aku kepada kebenaran yang diperselisihkan. Bi'idnika, dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim,
Ini doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah ketika tahajud, dan tentunya juga dengan doa yang ma'thur, doa yang memang sampai dari Rasulullah pada kita. Doa ini ma'thur, artinya ma'thur memang riwayatnya sahih, yaitu Allahumma anta nurus samawati walakal hamdu anta bahaus samawati wal ard, dan seterusnya. Itu doa tahajud yang memang sahih dan memang sampai kepada kita, jadi kewarid atau sampai kepada kita dengan riwayat yang baik dan sahih. Itu kita baca doa tahajudnya. Tsumma yaftatihu sholata wa yusalli rak'ataini khafifataini. Kemudian Nabi membuka salat, kemudian Nabi salat 2 rakaat yang ringan. Tsumma yusalli mathna. Nabi kemudian salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ma tayassara lahu, yaitu dengan sesuatu yang mudah atau yang ringan untuknya. Wa yahtatimu bil witri, dan Nabi menghatamkan atau mengakhiri dengan salat witir. Illam yakun qad sholal witra, kalau Nabi belum salat witir. Ini penuturan Siti Aisyah yang tahu keseharian Nabi. Wa kana rubbama jahara bil qiraati wa rubbama asarra. Kadang-kadang saat salat tahajud itu Nabi jahar, dibaca keras kencang, kadang-kadang juga dibaca pelan. Jadi di antara pelan dan kencang, memang kalau salat tahajud kita tidak terlalu kencang juga, tidak terlalu pelan juga. Wa aktsaru ma sahha anhu fi qiyamil lail 13 raka'atan, dan hadis yang banyak yang sahih tentang salatnya Nabi dalam tahajud itu 13 raka'atan adalah 13 rakaat. 13 rakaat itu saudara 10 rakaat kemudian ditambah witirnya 3. Kalau kita khawatir ini udah pengen subuh, kira-kira kalau witirnya 3 habis waktu kita, maka 1 aja nggak apa-apa, boleh. Itu kalau kita belum sholat witir. Tapi kalau sebelum tidur kita udah sholat witir, ya nggak usah witir lagi. Jadi witir itu hanya dilakukan sekali dalam 1 malam. Kata Rasulullah, maghrib itu inna sholatal maghribi autarat sholatan nahar. Sesungguhnya sholat maghrib itu membuat ganjil sholat yang siang hari. Jadi subuh, kemudian zuhur, asar, kan ganjil tuh. Nah witirnya apa? Witirnya ganjilnya maghrib. Oleh karena itu fa'autiru sholata lailikum, maka bikin witir juga sholat malam kamu, isya, kemudian ditambah dengan ba'diyah, ditambah dengan hajat atau apa, nanti diwitirkan juga sebagaimana sholat siang diwitirkan dengan maghrib. Itu yang namanya sholat malam 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir kalau belum witir. Jamaah rahimakumullah, yang disebut dengan sholat malam itu bisa sholat sesudah tidur atau belum. Tapi kalau disebut dengan sholat tahajud itu pasti sudah sesudah tidur. Karena tahajud itu ya dari kata-kata al-hujud wal al-hujud. Al-hujud itu bangun tidur. Tahajud itu artinya bangun tidur tapi tidur malam, bukan tidur siang terus sholat tahajud gondol. jam 3:30 tahajud, 3:30 sore, tidur malam. Kalau kita bangun itu namanya hujud, pakai H besar. Hujud itu adalah bangunnya seseorang di waktu malam. Maka tahajud itu artinya sholat setelah bangun dari tidur malam. Kalau dia tidak tidur namanya bukan sholat tahajud. Apa itu? Ya sholat malam aja udah qiyamul lail, namanya mendirikan malam atau sholat qiyamul lail biasa. Tahajud itu memang sesudah tidur, maka disebutkan dengan tahajud. Mana yang bagus? Banyak riwayat yang mengatakan yang paling bagus itu bukan di akhir-akhir malam banget, tapi juga bukan di awal malam banget. Kalau di awal malam, Rasulullah, kata Nabi Daud itu diperintahkan oleh Allah untuk bangun jangan di akhir malam, jangan juga di awal malam. Karena sesungguhnya orang yang bangun di akhir malam, maksudnya menjelang subuh, itu biasanya awal malam udah tidur. Atau sebaliknya, di awal malam, jangan di awal malam banget. Karena biasanya orang yang bangun di awal malam, nanti bangun-bangun udah subuh aja. Jadi gimana? Tengah-tengah, wasatul lail, yaitu tengah-tengah malam yang kira-kira itu
bisa ketemu antara ujung dengan ujung dari sepertiga yang pertama dengan ujung yang sepertiga yang kedua. Ini yang paling bagus. Nah, disitulah waktu dimana orang-orang terlelap, di waktu dimana orang-orang itu tidak ingat Allah, maka kita bangun di situ, kenceng sinyalnya. Kalau kebanyakan dipakai sama orang kayak siang kan, ya namanya kuotanya cuma segitu. Tapi kalau yang dipakai orang-orang pada itu, yang pakai kita doang, insya Allah kenceng sinyalnya dan langsung nyambung doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan nanti malam.